Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer. Di video kali ini, kita akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Close Range Love. Film ini adalah film Jepang tahun 2014 bergenre romantis. Film ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Inti cerita dari film ini adalah kisah cinta terlarang antara murid perempuan dengan guru bahasa Inggrisnya yang tampan. Banyak rintangan yang menunggu, tapi keduanya tetap teguh dengan cinta yang mereka miliki. Karena bagi mereka, cinta tak pernah salah, hanya waktunya yang tidak tepat. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Penasaran? Mari langsung aja kita simak alur ceritanya berikut ini. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita bernama Yuni. Yuni adalah siswi SMU yang pandai, tapi dia sangat tertutup, penyendiri, dan tak memiliki banyak teman. Saat pengumuman, semua siswa heran melihat ekspresi Yuni yang tetap datar walaupun mendapat peringkat 1. Tak ada teman yang memberinya ucapan selamat. Yuni hanya diam sambil melepas dan memandangi jepit rambutnya yang berbentuk kucing. Haruka, guru bahasa Inggris muncul dan menyindir Yuni yang terlihat bahagia. Dia mendekati Yuni dan bertanya, apakah jepit berbentuk kucing itu teman Yuni? Haruka kembali menyindir bahwa berbagi kebahagiaan dengan hewan peliharaan itu sungguh manis. Yuni hanya diam saja saat Haruka meralat bahwa kucingnya yang manis bukan Yuni. Yuni tak bereaksi dan hanya membisu sambil menyembunyikan jepit rambutnya. Haruka meminta Yuni ke ruang guru setelah pelajaran usai. Yang ribut justru para murid wanita yang lain. Mereka iri karena Yuni diajak ngobrol oleh Haruka, guru yang paling keren di sekolah mereka. Mereka berteriak histeris ketika Haruka melangkah pergi. Mereka tak rela karena Yuni tak bisa bahasa Inggris. Nilainya selalu jelek untuk pelajaran itu. Ada beberapa teman yang terang-terangan memuji Haruka yang tampan dan aroma parfumnya sangat harum. Haruka balas memuji mereka. Mereka bersorak senang, tapi Haruka meralat agar mereka tak terlalu GR. Mereka tak peduli dan tertawa senang. Yuni kembali memakai jepit rambutnya dan memandang ke arah Haruka yang berjalan menjauh. Haruka merokok dalam mobilnya sebelum kembali ke ruang guru. Sedangkan Yuni yang berdiri di depan meja Haruka agak kesal karena Haruka memintanya datang ke ruang guru, tapi orangnya malah tak ada. Dia mengomel sambil melihat jam di tangannya. Haruka muncul dari belakangnya dan bertanya apa yang Yuni keluhkan. Yuni balik bertanya mengapa Haruka ingin bertemu dengannya. Haruka meminta Yuni untuk datang ke kelas bahasa Inggris jam 4 sore setiap hari. Yuni tak mengerti. Haruka menjelaskan bahwa Yuni harus mengikuti pelajaran tambahan. Hal itu bisa berakibat buruk pada citranya bila murid terpandai mendapat nilai jelek di bahasa Inggris. Haruka pun menyindir mengapa Yuni melakukannya. Apakah Yuni ingin mendapatkan perhatian darinya? Yuni tak menjawab, hanya meremas roknya, dan hal itu diketahui oleh Haruka. Yuni langsung pamit tanpa mengatakan apapun. Setelah Yuni pergi, guru matematika yang bernama Kazuma mendekati Haruka dan bertanya apakah les setiap hari itu tidak berlebihan. Yuni kan harus mempersiapkan diri untuk ujian dan belajar pelajaran lainnya. Haruka menyindir dengan bertanya apakah Kazuma mengatakan hal itu karena Yuni adalah sepupunya. Kazuma mengelak, tapi tampaknya Haruka tak senang bila ada orang lain mencampuri urusannya. Yuni curhat pada satu-satunya sahabatnya, tapi mereka berbeda kelas, yaitu Nami. Yuni mengeluh karena dirinya harus ikut kelas tambahan bahasa Inggris. Nami tak percaya dan Yuni menceritakan tentang Haruka. Yuni merasa marah dan dia ingin makan donat. Seorang teman cowok duduk di samping Nami dan kelihatan heran dengan kebiasaan Yuni. Nami menjelaskan bahwa Yuni pasti akan makan donat bila merasa marah, dan kali ini tampaknya Yuni sangat marah. Yuni merasa asing dengan cowok itu dan bertanya pada Nami. Nami memperkenalkan cowok itu sebagai Saki, teman sekelasnya. Saki agak canggung karena Yuni hanya diam sambil terus menatapnya. Yuni berbisik pada Nami dan bertanya apakah Saki adalah pacar Nami yang baru. Nami pun mengiyakannya.
Saki mencoba menyapa lagi, tapi Yuni tetap cuek padanya. Yuni mengatakan bahwa mulai besok dirinya akan pulang sendiri. Nami kaget dan Yuni mengaku bahwa mulai besok dirinya harus ikut kelas tambahan. Lagi pula akan sulit pulang bersama bila mereka berbeda kelas. Nami agak kecewa karena Yuni mengatakan itu secara mendadak. Nami langsung ceria dan menduga bahwa Yuni sengaja memberikan ruang pada Saki. Yuni merasa tak enak bila mereka harus menunggu dirinya, tapi Nami mengatakan bahwa Saki tak keberatan bila mereka menunggu Yuni agar bisa pulang bersama. Akhirnya Nami tak memaksa, tapi dia ingin mereka tetap bertemu untuk makan siang bersama. Nami meminta Yuni agar berjanji mau melakukannya dan Yuni terharu. Saat pulang, Saki mengeluh bahwa dirinya sangat gugup dan Nami minta maaf. Dia memastikan bahwa Yuni tidak jahat. Yuni hanya berusaha untuk kuat, tapi sebenarnya Yuni itu rapuh. Nami mengaku sudah berteman dengan Yuni sejak SMP, jadi dia bisa mengerti perasaan Yuni. Yuni tak punya teman dan Nami tak bisa membiarkannya sendiri. Seperti saat menunggu di kelas, Yuni lebih nyaman duduk sendiri sambil membaca, karena Yuni memang tak memiliki teman di kelasnya. Dia hanya punya Nami, tapi sayangnya mereka berbeda kelas. Mereka hanya bisa bertemu saat jam makan siang. Haruka sudah menunggu di kelas dan dugaannya benar Yuni datang tepat waktu. Haruka meminta Yuni segera duduk agar pelajaran bisa dimulai. Ketika Yuni ingin menutup pintu, Haruka melarangnya. Haruka mulai menjelaskan tentang pola kalimat, tapi Yuni mengaku tak mengerti sama sekali. Haruka bertanya bagian mana yang tak dimengerti dan Yuni menjawab semuanya. Haruka mulai kesal dan mendekati sambil membungkuk agar wajahnya sejajar dengan Yuni. Dia menyindir Yuni yang pandai matematika tapi tak bisa memahami bahasa Inggris yang lebih mudah. Yuni beralasan bahwa matematika itu memiliki aturan dan hanya memiliki satu jawaban. Kesederhanaan itulah yang membuatnya menyukai matematika. Haruka memandang Yuni yang kesal tapi hanya berekspresi datar. Haruka bertanya apakah Yuni tertawa atau menangis. Yuni balik bertanya apakah itu ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Haruka menegakkan tubuhnya dan menjelaskan bahwa kemampuan mengungkapkan rasa bahagia atau sedih adalah kunci dalam mempelajari bahasa Inggris. Manusia tak hanya memiliki satu emosi saja. Manusia bisa berpikir ada sesuatu yang menyenangkan atau membosankan. Manusia bisa merasakan sesuatu yang merepotkan atau bersenang-senang. Intinya manusia itu rumit. Haruka menegaskan bahwa bahasa Inggris itu berbeda dengan matematika. Tak ada aturan yang keras bila mempelajarinya. Yuni kembali menjawab kalau dirinya masih tak mengerti. Yuni mengemasi bukunya karena merasa pelajaran tambahan ini tak berguna. Dia minta agar Haruka tak memperhatikannya karena dia menyerah pada bahasa Inggris. Yuni bergegas pergi, tapi Haruka menghalanginya. Haruka kembali menuduh kalau Yuni sengaja melakukannya, tapi Yuni hanya diam. Haruka mengancam dengan halus bahwa Yuni tak boleh lari dan harus mempersiapkan diri mengikuti pelajaran tambahannya. Yuni tak mengatakan apapun, tapi dia merasa terganggu saat mencium aroma parfum Haruka. Yuni balik menyindir bahwa parfum Haruka terlalu menyengat dan dia ingin Haruka menjauh agar aromanya tak menempel padanya. Haruka tak mengerti dan bertanya mengapa Yuni bertingkah seperti itu. Yuni tak menjawab, dia justru mendorong tubuh Haruka dan berlari pulang tanpa peduli pada Haruka yang masih tak mengerti dengan sikap Yuni. Yuni pulang dan Kazuma bertanya bagaimana dengan pelajaran tambahannya. Yuni menjawab kalau tak ada yang menarik. Kazuma berharap Yuni tak akan mendapatkan masalah. Kazuma mengingatkan bahwa Yuni harus memanfaatkan kesempatan bila ingin kuliah di Universitas Mendel di California. Yuni mengaku tak sanggup dan dia sudah lama menyerah dengan ambisi itu. Yuni pamit ke kamarnya dan meninggalkan donat yang sudah dibelinya. Haruka yang baru keluar dari mobilnya saat Kazuma menyapanya. Kazuma bertanya tentang pelajaran Yuni dan Haruka menjawab belum ada kemajuan karena masih baru dimulai. Kazuma merasa tak enak dan menjelaskan bahwa kadang Yuni sulit ditangani, tapi sebenarnya dia gadis yang baik. Haruka tak keberatan karena dia merasa tertantang dan ingin membantunya. Kazuma menambahkan bahwa Yuni sulit mengungkapkan apa yang dirasakannya. Saat pelajaran tambahan, Haruka menyodorkan buku yang sudah dibuatnya khusus untuk Yuni.
sehingga Yuni bisa dengan mudah menghafal dan mempelajarinya. Yuni menolak, dia tak akan belajar bila tak tahu aturannya. Haruka sudah menduga Yuni akan mengatakan hal itu, makanya Haruka memintanya untuk menulis tiap kata sebanyak 5 kali. Yuni tak membantah dan segera menulis di bukunya. Haruka ingin menulis sambil membacanya. Haruka terkesan melihat Yuni tak membantah lagi. Ketika Haruka fokus mengajari Yuni, ada 3 siswi yang tak sengaja melihat mereka. Ketiga siswi itu iri karena Yuni mendapat pelajaran tambahan secara khusus oleh Haruka. Ketiga siswi itu datang ke ruang guru dan mereka minta agar Haruka bersedia memberi mereka pelajaran tambahan juga. Haruka menolak karena ketiganya mendapat nilai tertinggi saat ujian tengah semester. Salah seorang siswi yang bernama Mei memberanikan diri dengan mengatakan bahwa dia menyukai Haruka. Dia belajar giat karena dia menyukai Haruka. Kedua teman Mei kaget dan Haruka tersenyum. Haruka meminta mereka untuk terus belajar. Seolah tersihir, ketiganya balas tersenyum malu dan pamit. Mereka senang karena Haruka tersenyum manis pada mereka. Hal itu tak luput dari pandangan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah memanggil Haruka dan menyampaikan keberatannya melihat kedekatan Haruka dengan Mei dan meminta Haruka untuk menjaga sikap. Beliau tak menyalahkan Haruka, tapi wakil kepala sekolah tak ingin ada gosip yang beredar tentang kedekatan Haruka dan Mei. Haruka tak banyak membantah dan pamit. Yuni sedang belajar saat Haruka masuk kelas dan dia memuji Yuni. Yuni beralasan bahwa dia melakukan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Jika dia tak menganggapnya serius, maka pelajarannya akan sia-sia. Setelah mengungkapkan alasannya, dengan spontan, Yuni memegang telinganya sambil menunduk. Haruka bertanya mengapa Yuni malu-malu. Yuni pun membantahnya. Haruka menjelaskan teorinya, ketika malu, maka perasaan Yuni menjadi hangat dan ingin menyentuh sesuatu yang dingin. Haruka meniru gaya Yuni yang memegang telinganya. Yuni malu dan melepaskan telinganya. Haruka sengaja menyindir Yuni dan mendekatkan wajahnya. Yuni langsung menunduk dan ingin kembali memegang telinganya, tapi tak jadi. Haruka merasa menang dan mengatakan bahwa Yuni mudah ditebak. Haruka kembali mengingatkan bahwa itulah manusia, tindakan bawah sadar mereka tak bisa berbohong. Itulah sebabnya Haruka bisa menebak Yuni dengan mudah, bahkan bila Yuni tetap menjaga ekspresi wajahnya. Yuni ingin membantah, tapi yang dilakukannya justru meremas roknya. Haruka melihatnya dan menebak bahwa itu adalah cara Yuni menekan emosinya. Yuni kaget karena Haruka bisa menebaknya. Dia menatap Haruka dan Haruka langsung membuang muka. Haruka mengingatkan agar Yuni tak salah paham karena dia melakukannya sebagai seorang guru dan tak ada hal yang istimewa. Yuni menjawab bahwa dia tak salah paham tentang apapun karena dia membenci Haruka. Bukannya marah, tapi Haruka malah mengatakan kalau dia senang mendengarnya dan dia langsung pergi. Ketika jam makan siang, Yuni terus belajar menghafal dan Nami mengeluh. Dia minta Yuni berhenti sejenak untuk makan siang dulu. Yuni beralasan bahwa dia setidaknya harus mendapat nilai 70 untuk ujian hari ini atau pelajaran tambahannya tak akan berakhir. Yuni mengeluh tak bisa belajar bila di dalam kelas, jadi dia harus melakukan yang terbaik saat jam istirahat. Nami heran melihat Yuni sangat membenci Haruka, padahal banyak yang mengatakan kalau cara mengajar Haruka itu mudah dimengerti. Semua teman sekelas Nami menyukai Haruka. Yuni mengatakan kalau dia membenci Haruka karena banyak hal, dan yang terpenting, dia tak menyukai aroma parfumnya. Nami membalas bahwa parfum Haruka itu sangat enak, tapi Yuni tak menyukainya. Nami tak mengerti dan Yuni mulai menjelaskan, tapi Nami memotongnya. Dia mengalihkan pembicaraan dengan memberinya ucapan semoga bisa mengerjakan ujiannya. Saat ujian, Yuni mengeluh sendiri. Sebelumnya dia sudah hafal, tapi kini seolah semuanya menjadi kabur. Haruka berkeliling ruangan dan berhenti sejenak di depan meja Yuni. Yuni secara spontan memegang telinganya ketika beradu pandang dengan Haruka. Kejadian itu tak luput dari pandangan Mei yang sengaja mengawasi gerak-gerik Yuni. Ketika pelajaran telah usai dan kelas sudah kosong, Yuni memeriksa kertas ujiannya dan mendesah. Dia memasukkan kertas itu dalam tasnya dan hendak pergi, tapi Mei menghampirinya. Mei mengajak Yuni pergi dengan alasan ada hal yang ingin dikatakannya.
Ternyata Mei membawa Yuni ke gudang tempat menyimpan alat olahraga. Di sana ternyata sudah menunggu kedua sahabat Mei. Mereka, terutama Mei, kesal melihat tingkah Yuni. Mereka tak bisa mengerti Yuni adalah murid pandai dan mendapat nilai bagus di semua pelajaran kecuali bahasa Inggris. Mei menuduh Yuni sengaja melakukannya agar bisa dekat dengan Haruka. Yuni membantah dan mengatakan kalau dia membenci Haruka. Mereka kian kesal karena Yuni mengatakan membenci Haruka, tapi raut wajah Yuni tetap datar. Yuni melihat jam dan berniat pergi, tapi mereka berusaha menghalangi. Mereka berusaha menarik dan mendorong Yuni hingga jatuh. Mereka memutuskan mengurung Yuni di dalam gudang. Yuni berusaha bangkit dan berjalan menuju pintu, tapi pintunya terkunci dari luar. Yuni berusaha menggedor-gedor dan berharap ada yang mendengar, tapi tak ada siapapun yang datang. Haruka mencari Yuni di kelas dan menemukan Mei dan kedua sahabatnya. Mereka beralasan Yuni mungkin sudah pulang karena malu nilai ujiannya jelek. Sementara itu, Yuni yang kesakitan akibat kakinya terkilir berusaha bangkit dan mencari jalan keluar. Saat dia sedang berusaha keluar lewat jendela, pintu gudang terbuka dan Haruka pun muncul. Yuni kaget, tapi Haruka menjelaskan kalau dia tahu semuanya. Yuni tak terlalu senang melihatnya. Dia berdalih bahwa tak butuh bantuan Haruka karena dia berniat keluar lewat jendela. Yuni berjalan keluar sambil berjalan dengan langkah berat akibat menyeret kakinya yang kesakitan. Yuni berjalan melewati lapangan dan Haruka berlari mengejarnya. Dia tak tega melihat Yuni dan membopongnya. Yuni menghirup aroma parfum Haruka dan dia mulai menyukainya. Para murid yang sedang berolahraga langsung heboh melihat kejadian itu. Mereka iri dengan Yuni yang mendapat kesempatan berharga untuk dibopong oleh Haruka, apapun alasannya. Sementara itu, wakil kepala sekolah dan beberapa guru sedang rapat untuk membahas kehadiran guru baru yang akan menggantikan posisi guru Taguchi yang sudah lama sakit. Kazuma merasa tertarik mendengar suara gaduh di luar dan dia mengintip dari jendela. Kazuma kaget melihat Haruka membopong Yuni. Haruka membawa Yuni ke ruang kesehatan. Dia mengobati kaki Yuni yang terkilir. Haruka menghibur Yuni yang masih menunduk bahwa sakitnya tak parah tapi jangan terlalu banyak bergerak. Haruka menjamin dengan diberi koyo maka akan cepat sembuh. Haruka meminta agar mulai sekarang Yuni lebih jujur dengan emosinya dan tak perlu menyembunyikannya apa yang dirasakannya. Haruka menepuk-nepuk kepala Yuni dengan sayang. Dan saat Yuni menengadah, Haruka tersenyum manis. Hal itu pun membuat Yuni terpana. Kazuma muncul bersama dokter sekolah. Kazuma tampak khawatir, tapi Yuni mengaku kalau dirinya hanya tersandung. Kazuma ingin minta konfirmasi pada Haruka, tapi Yuni langsung memotong dan mengatakan bahwa dia memang tersandung, tapi dirinya baik-baik saja. Haruka hanya diam tak membantah. Kazuma tak bertanya lagi dan berniat memanggil taksi agar mereka bisa pulang bersama. Kazuma tak lupa mengucapkan terima kasih sebelum Haruka pamit pergi. Yuni memandangi kepergian Haruka dengan tatapan seolah tak ingin berpisah. Di rumah, Yuni yang baru selesai berganti baju, tak kuasa menahan diri untuk membelai seragamnya. Dia bahkan mencium lengan jaketnya yang masih ada jejak aroma parfum Haruka. Yuni sedang ke toko baju bersama Nami. Nami kesal dengan ulah Mei dan dia senang karena Yuni hanya terkilir. Yuni mencoba menenangkan Nami dengan mengatakan bahwa Haruka sudah memarahi Mei dan Nami kelihatan lega. Yuni bertanya tentang apa yang ingin dibeli Nami dan Nami menjawab ingin memberi hadiah untuk Saki karena kini Saki mendapat pekerjaan. Nami ingin memberi sesuatu yang lebih maskulin karena selera Saki agak feminim. Yuni hanya diam sambil mengikuti Nami. Nami menegaskan bahwa bila seseorang yang dicintai mengenakan sesuatu yang dibelinya, maka rasanya sangat menyenangkan. Nami meninggalkan Yuni untuk memilih sesuatu yang pas untuk Saki, sedangkan Yuni berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Nami padanya. Yuni melihat dasi kotak-kotak berwarna hitam putih. Dia mengambilnya dan tanpa sadar Yuni memegang telinganya. Kini Haruka sedang mengajari Yuni tentang cara mendengarkan dalam bahasa Inggris. Haruka mengakhiri pelajarannya dengan memberikan sebuah CD
dan meminta Yuni untuk mempelajarinya setiap hari selama 10 menit. Yuni mengemasi bukunya dan dia berniat memberikan dasi yang sudah dibelinya pada Haruka. Yuni menghampiri Haruka dan memberikan dasi itu sambil memegang telinganya. Yuni beralasan sebagai ucapan terima kasih atas kejadian kemarin. Haruka dengan tegas menolak hadiah dari siswa karena tak ingin ada yang salah paham. Yuni marah dan mengatakan bahwa dirinya tak salah paham atas apapun dan ini murni sebagai ungkapan terima kasih saja. Haruka kesal melihat Yuni emosi. Dia menuduh Yuni sudah benar-benar jatuh cinta padanya dan itu hal yang bodoh. Haruka lebih senang bila Yuni membencinya. Apa yang dilakukannya selama ini hanyalah karena tugasnya sebagai guru saja. Yuni tak dapat menahan diri dan dia menampar Haruka. Yuni pun menangis dan mengatakan bahwa dia hanya mencoba berterima kasih. Haruka kaget melihat Yuni menangis dan dia ingin menghapus air mata itu, tapi Yuni berlari pulang. Yuni membuang dasinya dan sedang membaca buku Mendel saat Kazuma membuka kamarnya untuk mengajak sarapan bersama. Kazuma heran melihat Yuni yang kembali membaca buku Mendel. Dia bertanya apakah ada masalah di sekolah atau dengan Haruka, tapi Yuni menjawab tak ada masalah. Yuni beralasan hanya ingin membaca buku Mendel saja, tak ada maksud apapun. Haruka menghadap kepala sekolah dengan diantar oleh wakil kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa Kazuma sebagai wali Yuni membuat permintaan agar pelajaran tambahan untuk Yuni diakhiri mulai hari ini. Haruka heran mendengar Kazuma adalah walinya Yuni. Wakil kepala sekolah menjelaskan bahwa orang tua Yuni bekerja di luar negeri dan Kazuma yang merawat Yuni. Kazuma menjelaskan bahwa sejak Yuni mengikuti pelajaran tambahan, perilaku Yuni menjadi tak menentu. Akhir pekan ini adalah yang terburuk. Yuni menghabiskan waktu di kamar dengan membaca buku Mendel. Yuni memiliki kebiasaan membaca buku itu bila ada sesuatu yang mengganggunya. Haruka bertanya apakah Yuni mengatakan sesuatu pada Kazuma. Kazuma mengaku bahwa Yuni tak pernah mengatakan apa yang mengganggunya. Haruka menyindir bahwa bila Kazuma memang walinya, seharusnya Kazuma mencari tahu apa yang terjadi. Kazuma hanya terdiam. Haruka menegaskan bahwa dirinya tak melakukan apapun sehingga tak perlu merasa bersalah. Wakil kepala sekolah mencoba menengahi dan bertanya pada Kazuma untuk memastikan bahwa nilai Yuni untuk pelajaran bahasa Inggris sudah meningkat dan Kazuma mengiyakan. Haruka memotong dengan mengatakan bahwa Yuni masih bisa meningkatkan nilainya. Kepala sekolah mengatakan bahwa dengan nilai Yuni yang sekarang dan rekomendasi dari sekolah, maka Yuni bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Kepala sekolah memutuskan bahwa pelajaran tambahan dihentikan dan Haruka terpaksa setuju. Yuni bertemu Kazuma dan Kazuma mengabarkan kalau mulai hari ini pelajaran tambahan dari Haruka telah dibatalkan. Yuni tak mengerti. Kazuma beralasan kalau pihak sekolah merasa kini nilai Yuni sudah meningkat, jadi tak perlu lagi mengikuti pelajaran tambahan. Yuni tampak kurang senang mendengarnya, tapi tak mengatakan apapun. Sepulang sekolah, Yuni mampir ke kelas bahasa Inggris. Dia meraba meja yang biasanya ditempati oleh Haruka saat sedang mengajarinya. Saat pelajaran bahasa Inggris di kelas, Yuni hanya diam mematung ketika Haruka memberikan penjelasan di depan kelas. Haruka menatap Yuni, tapi kemudian membuang muka dan menyuruh seorang siswa untuk menerjemahkan kalimat di papan tulis. Sikap dingin Haruka membuat Yuni sedih. Yuni tak tahu apa yang terjadi. Dia meraba dadanya yang berdebar-debar. Ketika jam pelajaran usai, Yuni memilih tetap pergi ke kelas bahasa Inggris. Dia menunggu sambil mendengarkan CD pemberian Haruka. Yuni meletakkan kepalanya di meja sambil melamun. Tiba-tiba Haruka muncul dan melepaskan earphone milik Yuni. Haruka meminta Yuni untuk pulang. Yuni kaget dan berlari. Ketika jam makan siang, Nami heran melihat Yuni yang tak nafsu makan. Yuni mengaku tak ada apa-apa, tapi akhirnya Yuni memberanikan diri curhat pada Nami tentang apa yang dirasakannya. Yuni tak tahu mengapa hatinya berdebar-debar. Yuni membencinya, tapi dia jadi sedih saat orang itu bersikap dingin padanya. Yuni tak ingin melihatnya, tapi Yuni tak tega melihatnya kesepian. Nami tersenyum dan menyimpulkan bahwa itu namanya cinta. Yuni tak mengerti. Nami mengiyakan
benci dan cinta. Bila memiliki keduanya, maka itulah cinta sejati. Nami mencontohkan hubungannya dengan Saki. Mereka sering bertengkar dan saat dia memberikan hadiah untuk Saki, Saki dengan mudah mengatakan tak suka dan hal itu membuat Nami marah. Nami bercerita sambil cemberut, tapi kemudian dia tersenyum dan mengaku kalau dirinya tetap mencintai Saki. Nami mengaku bila awalnya dia menyukai segala sesuatu dalam diri Saki, tapi kini Nami mengakui bahwa dia membenci sekaligus mencintai Saki. Rasanya seperti nyata. Yuni mencoba memahaminya ketika Nami berteriak malu karena telah menceritakan semuanya pada Yuni. Yuni minta maaf, tapi Nami malah senang karena kini Yuni lebih terbuka padanya. Nami mengeluh bahwa selama ini Yuni selalu memikirkan orang lain dan tak pernah mengatakan apa yang dirasakannya. Hal itu pasti membuat Yuni kesepian. Yuni terharu karena Nami adalah sahabat sejati dan bisa mengerti apa yang dirasakannya. Ketika mereka akan berpisah dan masuk kelas masing-masing, Nami penasaran dan ingin tahu siapa yang disukai Yuni, tapi Yuni tak mau mengatakannya. Nami bisa mengerti dan tak memaksa. Nami hanya minta Yuni menceritakan padanya bila semuanya berjalan lancar. Nami minta Yuni berjanji dan Yuni mengiyakan. Saat pulang sekolah, Yuni mampir ke toko buku. Dia mencari buku yang bisa membantu mengatasi masalah cintanya. Yuni menemukan buku yang bertema tentang cinta. Dia membuka dan memeriksa isi buku itu. Di salah satu halaman buku itu tertulis bahwa jalan menuju kesimpulan terbaik adalah dengan menyatakan perasaan kepada orang yang disukai. Yuni ragu, tapi dia berniat mencobanya. Yuni mencoba mengatakan saat pelajaran akan mulai, tapi dia ragu ketika semua mata terutama Haruka yang memandang ke arahnya. Akhirnya Yuni malah mengatakan bahwa Haruka harus segera memulai pelajaran karena sudah terlambat 3 menit lebih. Hal itu membuat Haruka agak kesal. Yuni mendesah karena tak mungkin menyatakan suka di depan semua temannya. Haruka sedang ada di mobilnya dan ingin merokok. Tiba-tiba Yuni membuka pintu mobil dan merebut rokok Haruka. Haruka kesal dan keluar dari mobil. Dia berniat merebut kembali rokoknya, tapi Yuni mencegahnya. Haruka ingin mengambil rokok yang lain dan Yuni berusaha merebut bungkus rokok itu. Haruka marah dan bertanya apa yang Yuni inginkan. Yuni ingin mengatakannya, tapi kembali tak berani. Hal itu membuat Haruka kesal dan pergi. Di laboratorium, Yuni merasa galau karena dia tak tahu bagaimana caranya menyatakan perasaannya pada Haruka. Tiba-tiba dia mendengar seorang temannya memanggil guru untuk bertanya tentang hal yang tak dipahaminya. Yuni mengintip dan melihat temannya membawa buku ketika bertanya. Yuni mendapat ide untuk melakukan hal yang sama. Pura-pura bertanya sambil menunjukkan buku yang sudah berisi pernyataan cintanya. Yuni sibuk sendiri di pojokan kelas. Dia berusaha mengingat apa yang akan dikatakan pada Haruka. Seorang teman mengabarkan kalau Haruka sudah datang. Semuanya berhamburan dan bergegas kembali ke meja masing-masing. Begitu pula dengan Yuni. Dia berlari menuju mejanya, tapi dia berubah pikiran dan memilih bersembunyi. Haruka masuk kelas dan para siswa segera berdiri dan memberi hormat. Haruka mengedarkan pandangan dan bertanya apakah Yuni tidak masuk hari ini. Beberapa siswa mengatakan bahwa mereka sempat melihat Yuni. Mereka mengira Yuni pergi ke kamar mandi. Yuni yang ternyata bersembunyi di balik meja guru tak bisa menyembunyikan rasa senangnya bisa mencium aroma parfum Haruka dari dekat. Tanpa sadar, Yuni menarik-narik kain celana Haruka. Haruka menunduk dan dia kaget melihat Yuni yang bersembunyi di bawah mejanya. Yuni membuka buku catatannya agar Haruka bisa membaca isinya. Yuni menulis, "Aku membencimu, tapi aku juga menyukaimu. Apa yang harus aku lakukan?" Haruka tak mengatakan apapun dan hal itu membuat Yuni berharap cemas. Seorang siswa penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Haruka segera menguasai keadaan dan menegakkan tubuh kembali sambil mengatakan tak ada apa-apa. Haruka meminta seorang siswa membaca dan dia sengaja menjatuhkan penanya di bawah meja. Yuni kaget saat Haruka jongkok di depannya sambil mengambil penanya. Haruka seolah tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia mencondongkan tubuh dan mencium Yuni tanpa sepengetahuan siswa yang lainnya. Paginya, Haruka membawa Yuni ke pantai yang tersembunyi.
Yuni sangat terpesona karena mungkin belum pernah ke pantai sebelumnya. Haruka tersenyum melihat kepolosan Yuni. Haruka memutuskan bahwa setelah Yuni lulus, maka mereka akan menikah. Yuni terkejut sambil mengangkat kedua bahunya. Haruka mengaku dirinya baru pertama kali merasakan jatuh cinta pada Yuni. Haruka berpikir bisa pergi kemanapun bila Yuni bersamanya. Yuni agak bingung karena Haruka sudah membahas tentang pernikahan. Haruka balas mengatakan dia hanya melakukan apa yang Yuni minta, yaitu membuktikan cintanya. Haruka mendekati Yuni dan bertanya apa keputusannya, karena ini sama saja dengan sebuah lamaran. Yuni berbalik dan melepaskan jepit rambut seraya membelai kepala kucing itu. Yuni mengiyakan lamaran itu, dan Haruka memeluknya. Haruka membisikkan kata cinta, dan dia tak keberatan bila harus berhenti mengajar asal bisa bersama Yuni. Haruka melepaskan pelukannya dan memutar tubuh Yuni agar mereka bisa saling berhadapan. Haruka berpesan agar jangan sampai ada yang tahu tentang mereka karena Yuni bisa dikeluarkan. Haruka memberi solusi bahwa sebelum Yuni lulus, maka hubungan mereka adalah sebagai guru dan murid. Haruka menghiburnya dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindungi Yuni. Yuni pun terpaksa mengiyakan. Mereka menikmati bermain air di pantai tanpa ada yang tahu. Haruka mengantar Yuni pulang. Haruka mengatakan bila waktunya tepat, dirinya akan berterus terang pada Kazuma tentang rencana pernikahan mereka. Yuni mengiyakan dan dia kembali melepas jepit rambutnya. Yuni kaget saat Kazuma menyodorkan brosur universitas di luar negeri. Kazuma beralasan, sayang bila Yuni harus mengubur mimpinya kuliah di luar negeri. Yuni ragu, tapi Kazuma memastikan bahwa Yuni pasti bisa, karena nilai Yuni cukup bagus, dan bila Yuni berusaha, maka dia juga akan mendapat nilai bahasa Inggris yang bagus. Yuni galau, dia bingung menentukan pilihan. Dia ingin sekali mencoba kuliah di luar negeri, tapi bila dia pergi, maka hubungannya dengan Haruka akan berantakan. Saat Yuni masih galau, ponselnya berbunyi. Haruka menelponnya. Haruka minta Yuni agar membuka jendelanya, agar mereka bisa ngobrol sambil saling melihat. Setelah melihat Yuni, Haruka menyindir bahwa walaupun di rumah, Yuni tetap saja berekspresi datar. Yuni agak kesal karena Haruka menelponnya hanya untuk mengatakan hal itu. Haruka menghiburnya dan mengatakan kalau dirinya kangen, makanya menelpon. Yuni tanpa sadar meraba dadanya. Haruka berjanji setelah Yuni lulus, maka dia akan membuat alasan agar Yuni bisa tersenyum. Haruka tersenyum dan mengakhiri pembicaraannya. Dia pergi setelah mengatakan selamat malam. Haruka berjalan santai menuju mobilnya, tapi Yuni berlari mengejarnya. Yuni memeluk punggung Haruka dan balas mengatakan selamat malam. Haruka tersenyum, tapi saat dia berbalik, Yuni sudah berlari pulang. Paginya, Yuni memutuskan mengembalikan brosur itu pada Kazuma. Yuni beralasan bahwa dia tak ingin kuliah di luar negeri dan tak ada alasan lain. Kazuma kesal dan membuang brosur itu ketika Yuni sudah pergi. Di sekolah, gosip itu menyebar dengan cepat bahwa Yuni memiliki hubungan dengan Haruka, makanya nilai Yuni bisa naik drastis. Haruka yang berjalan di koridor kelas tak menyadari bahwa banyak siswi yang membicarakannya. Haruka hanya melihat Kazuma yang sedang ngobrol dengan wakil kepala sekolah. Saat jam makan siang, Nami berlari menuju Yuni yang sedang duduk melamun. Nami memberinya selamat karena dia dengar kabar dari Kazuma bahwa Yuni akan kuliah di luar negeri. Yuni langsung berdiri dan mengatakan kalau dirinya tak akan pergi. Nami tak mengerti, padahal itulah keinginan Yuni sejak SMP. Haruka sedang di meja kerjanya ketika wakil kepala sekolah datang dan memintanya pergi ke ruang kepala sekolah. Haruka langsung pergi dan di sana Kazuma sudah menunggu. Jelas terlihat sorot kesal dari tatapan Kazuma pada Haruka. Wakil kepala sekolah menceritakan gosip yang melibatkan Yuni, bagaimana Yuni bisa mendapat nilai bagus dalam waktu singkat. Itu karena Haruka melanjutkan memberi pelajaran tambahan secara rahasia. Wakil kepala sekolah tak terlalu mempermasalahkannya. Tapi ada siswa yang mengatakan sempat melihat Haruka dan Yuni di mall saat liburan musim panas.
Wakil kepala sekolah takut bila kepala sekolah mendengarnya, tapi Kazuma memotong pembicaraan itu. Kazuma menyangkal gosip itu dan dia berani menjamin bahwa itu tidak benar. Baik Haruka dan wakil kepala sekolah kaget mendengar Kazuma mengatakan hal itu. Wakil kepala sekolah agak lega. Beliau menasihati Haruka agar lebih berhati-hati lagi. Ujian siswa sudah kian dekat dan mereka pasti sensitif. Haruka mengiyakan dan dia sempat melirik Kazuma yang telah berbohong demi melindungi Yuni dan dirinya. Malamnya Haruka menemui Kazuma dan berterima kasih, tapi Kazuma berdalih tak melakukannya demi Haruka tapi demi Yuni. Kazuma menceritakan impian Yuni yang ingin kuliah di luar negeri, tapi kini malah menyerah padahal nilai bahasa Inggrisnya sudah bagus. Kazuma meminta Haruka agar mau meyakinkan Yuni untuk pergi. Haruka menolak Yuni bisa pergi bila mereka putus. Kazuma kesal dan mencengkeram baju Haruka. Kazuma mengingatkan bahwa Yuni masih anak-anak. Dia ingin Haruka memberi Yuni ruang agar bisa menjadi dewasa. Kazuma ingin Haruka berpikir layaknya seperti orang dewasa. Kazuma bertanya apakah Haruka yakin dengan keputusannya. Haruka tak menjawab, dia tak bisa menutup kesedihannya. Kazuma menjadi tak tega dan melepas tangannya. Haruka melangkah pergi dengan gontai. Haruka mengajak Yuni ke pantai. Haruka mengatakan bahwa Yuni mungkin masih anak-anak. Yuni kaget dan Haruka berusaha menguatkan hati, mengatakan sesuatu yang pastinya akan menyakiti Yuni. Haruka mengaku bahwa dia tak bisa menikah dengan Yuni. Dia merasa sudah tak membutuhkan Yuni karena saat pulang ke rumah Haruka tak mengingat Yuni. Haruka ingin mereka putus saja. Haruka berbalik agar tak melihat kesedihan di wajah Yuni, karena dirinya sendiri juga merasa berat. Malamnya, Yuni mendatangi Kazuma yang sibuk mengetik. Yuni memutuskan akan kuliah di luar negeri, dan Kazuma kaget mendengar keputusan Yuni yang mendadak. Yuni menyindir Kazuma yang tampaknya tak terlalu senang mendengar berita itu. Kazuma menyangkal dan dia mengaku senang. Yuni kembali ke kamarnya dengan langkah gontai. Di kamarnya, Yuni membuka buku catatan dari Haruka dan dia mulai serius belajar. Tiba saatnya Yuni harus pergi ke California untuk kuliah. Nami dan Kazuma menemani Yuni ke bandara. Yuni menunggu sambil ngobrol dengan Nami, sedangkan Kazuma menunggu di kursi yang agak jauh. Yuni berdiri dan mengedarkan pandangan. Dia agak kecewa karena tak melihat Haruka. Nami berjanji akan mengatakan pada Haruka. Yuni mengaku kalau rasa cintanya pada Haruka tak berubah. Dia ingin kuliah dan belajar dengan giat. Yuni ingin melakukan yang terbaik agar Haruka benar-benar jatuh cinta padanya. Nami mengangguk dan menyemangatinya. Nami berjanji akan mengumpulkan uang agar bisa mengunjungi Yuni di California. Mereka saling berpelukan dan saling menyemangati agar mimpi mereka bisa terwujud. Kazuma melihat kedua sahabat itu sambil tersenyum senang. Di sekolah, wakil kepala sekolah bertanya pada Kazuma tentang Yuni. Kazuma menjawab kalau Yuni sudah sampai dengan selamat, tapi kesulitan baru saja dimulai. Yuni harus rajin mengikuti kelas percakapan agar bisa mengikuti kuliah dengan lancar. Guru yang lain ikut nimbrung dan mengatakan bahwa Yuni pasti bisa melakukannya. Kazuma menambahkan bahwa semua itu berkat bantuan Haruka. Kazuma menghampiri Haruka yang bersiap pergi mengajar. Kazuma dengan tulus mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Haruka kepada Yuni. Haruka tak mengatakan apapun dan hanya mengangguk kemudian pergi. Rupanya Haruka juga kangen pada Yuni. Dia mampir ke kelas bahasa Inggris dan mengamati meja tempat dia biasanya mengajar Yuni. Hari terus berganti dengan cepat. Baik Haruka dan Yuni berada di tempat yang berbeda, tapi mereka sama-sama giat meraih mimpi mereka. Yuni kuliah dan belajar dengan tekun, sementara Haruka mengabdikan dirinya sebagai guru dan membantu para muridnya meraih mimpi mereka.
Saat mengajar, Haruka tak sengaja melihat keluar jendela dan ternyata salju sudah mulai turun. Haruka berjalan santai setelah mengajar. Dia berjalan menyusuri koridor dan dia kaget melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Ternyata itu adalah Yuni. Yuni mendekati Haruka dan ingin menunjukkan sesuatu. Haruka bertanya bagaimana dengan kuliahnya. Yuni mengaku kalau dirinya melewatkan beberapa kelas. Yuni dan Haruka pergi ke pantai. Yuni menyindir bahwa Haruka membohonginya. Haruka kaget dan berbalik. Yuni menambahkan bahwa dirinya baru menyadari setelah jauh dari Haruka. Haruka mengatakan bahwa dia tak mencintainya lagi hanyalah kebohongan agar Yuni pergi kuliah ke California. Yuni akan terus belajar dan berusaha agar bisa kembali pada Haruka sebagai orang yang lebih cocok. Yuni ingin agar Haruka menunggunya selesai kuliah. Haruka pun minta maaf dan tak ingin membohongi Yuni lagi. Yuni kecewa dan meremas roknya sambil menunduk. Haruka melepaskan tangan Yuni dan memeluknya. Haruka berjanji akan mencintai Yuni seumur hidupnya. Haruka ingin mereka menikah sekarang. Yuni kaget dan melepaskan pelukan Haruka. Mereka tak bisa menikah sekarang. Haruka tahu alasan Yuni, tapi dia tak akan mengekang. Yuni bebas melakukan apapun yang diinginkannya, termasuk untuk terus kuliah. Haruka mencintai Yuni yang sekarang berdiri di depannya. Haruka minta Yuni tak memanggilnya secara formal terus. Haruka memanggil Yuni dan membuka kedua lengannya. Yuni pun tersenyum dan berlari ke dalam pelukan Haruka. Dan film pun berakhir. Film ini sangat menarik karena temanya tak hanya cinta beda usia tapi juga beda status. Seorang guru yang sudah berusia dewasa jatuh cinta dengan siswi SMU yang masih remaja dan labil. Memang sih yang berat bukan masalah usianya tapi statusnya. Seorang guru tugasnya adalah mendidik siswinya, bukan memacari siswinya. Tapi kalau sudah ngomong soal cinta agak repot kan guys. Cinta kan tak mengenal perbedaan status, usia, dan perbedaan lainnya. Kalau cinta ya cinta saja, masalahnya kita kan hidup bermasyarakat dan ada banyak norma yang harus dipatuhi. Tak bisa hanya menuruti kata hati saja. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari film yang kita ceritakan kali ini. Thanks for watching and see you in the next video.